Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab. Takbir! 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 Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Itu salah satu hikmah Rasulullah diturunkan di bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mengkhianati nabinya, bangsa Majusi mengkhianati rajanya, bangsa Romawi berkhianat pada rajanya, bangsa Persia mengkhianati para ratunya. Tapi cerita bangsa Arab berkhianat nggak ada. Hanya satu hari ini yang tidak bisa lepas dari identitas kita. Kemanapun kita pergi melampaui batas teritori, yang ditanya pertama adalah identitas bangsamu mana, mana pasportmu. Dan kita suka tidak suka berasal dari bangsa Indonesia. Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab. Haikal Hasan itu mencatut Nabi Muhammad. Ketika nggak bisa dibuktikan oleh Haikal, berarti Haikal memframing, membawa berita itu, bahwa berita itu nggak bisa dibuktikan. Benar nggak? Tahu dari mana? Demi Allah, Rasul datang pada saya, demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu. Demi Allah. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Kepada Lutfi, Reza, Faiz, Obian, Andi, Kadafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah, Sofian bersama saya kata Rasulullah, Lutfi bersama saya kata Rasulullah, Faiz bersama saya kata Rasulullah, Andi bersama saya kata Rasulullah. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu dong. Jadi menghiburnya dengan yang akan didatangi Rasulullah seperti itu. Itu yang bilang, bukan Ana yang bilang gitu. Tapi benar kan waktu itu ada pernyataan seperti itu ya, Bang? Bukan pernyataan menghibur orang, bukan pernyataan menghibur orang. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya, bil halifil kadzib, dengan sumpah yang palsu. Ojo dipercaya, ojo dipercaya. Jadi Rasulullah SAW memang diturunkan, Ka'bah memang di sana karena memang untuk menjadi min ashabi Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahkan seorang presiden pun ditanya pasportnya mana. Artinya yang membedakan struktur manusia hari ini adalah dari bangsa mana dia berasal. Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab. Saya pun jelek-jelek ya keluaran Arab lah, alumni Arab. Tapi yang saya bawa pulang hanya ilmu, bukan budayanya. Pulang membawa ilmu, bukan membawa budaya. Bikin peringatan tewasnya Ali di tangan Ibnu Muljam ya. Kalau Umar bin Khattab pembunuhnya Abu Lu'lu' al-Firauz. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab. Orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf. Gak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini. Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan nasionalisme bagian dari iman. Maka artinya nasionalisme kita bukan datang dari luar, bukan impor, tapi betul-betul kecerdasan para ulama kita NU maupun Muhammadiyah dan syarikat Islam yang menggabungkan antara agama dan budaya, antara agama dan politik kebangsaan. Maka kata Nabi, hubbul arabin li thalasin, cintai itu Arab karena tiga. Li'anni Arabi, kata Nabi, karena aku ini orang Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi, dan ucapan ahli surga itu bahasa Arab. Allah yang pilih, saudara.
Tidak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Enggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf. Enggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sampai. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Sebuah video yang merekam ceramah dari pendakwah Haikal Hasan tentang bangsa Arab beredar di jagat media sosial. Dalam video berdurasi singkat tersebut, pria yang karib dipanggil Babe Haikal ini mengungkapkan bahwa bangsa paling amanah dan bahasanya dipakai oleh ahli surga itu Arab. Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab. Rekaman ketika Babe Haikal berceramah di hadapan para jemaah itu diunggah oleh akun jejaring media sosial Twitter @narkosun. Dalam kicauannya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya orang Arab sama saja seperti bangsa lainnya. Dia pun menunjukkan sejumlah bukti di mana sejumlah tokoh yang masih keturunan Arab bersikap tidak amanah. Itu salah satu hikmah Rasulullah diturunkan di bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mengkhianati nabinya. Bangsa Majusi mengkhianati rajanya. Bangsa Romawi berkhianat pada rajanya. Bangsa Persia mengkhianati para ratunya. Tapi cerita bangsa Arab berkhianat nggak ada. Utsman bin Affan wafat dibunuh orang Arab. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh orang Arab. Hasan wafat diracun orang Arab. Husain wafat dipenggal orang Arab. Abdullah bin Zubair wafat dibunuh orang Arab. Jangan lupakan, Abu Lahab dan Abu Jahal itu ternyata suku aborigin, tulisnya pada Jumat 16 April 2021. Bikin peringatan tewasnya Ali di tangan Ibnu Muljam ya. Kalau Umar bin Khattab pembunuhnya Abu Lu'lu' al-Firauz. Tak ketinggalan, akun lain juga ikut mencuitkan hal serupa. Jangan lupa bahwa bangsa Arablah yang paling jahiliyah, makanya Nabi diturunkan di situ. @haikal_hasan. Tweet akun @lukan8141976 Rabu 14 April 2021. Maka menjadi sangat aneh kalau tiba-tiba hari ini muncul anak-anak baru yang tidak lagi memahami kesadaran bangsanya. Ketika nggak bisa dibuktikan oleh Haikal, berarti Haikal memframing bahwa berita itu nggak bisa dibuktikan. Benar nggak? Tahu dari mana? Terlihat dalam video berdurasi hampir 1 menit tersebut, Haikal Hasan menjelaskan bahwa bangsa paling amanah dan jujur ialah bangsa Arab. Oleh sebab itu, kata Babe Haikal, Nabi Muhammad diturunkan di tanah Arab. Kemudian, dia pun membandingkan bangsa Arab dengan bangsa lainnya, seperti bangsa Israel, Majusi, Romawi, hingga bangsa Persia. Bangsa yang paling memegang teguh amanah dan janji adalah bangsa Arab, kata Haikal Hasan. Itu salah satu hikmah Rasulullah diturunkan di bangsa Arab, karena bangsa Israel itu mengkhianati nabinya, bangsa Majusi mengkhianati rajanya, bangsa Romawi berkhianat pada rajanya, bangsa Persia mengkhianati ratunya. Tapi bercerita bangsa Arab berkhianat, nggak ada sambungnya. Itu salah satu hikmah Rasulullah diturunkan di bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mengkhianati nabinya. Bangsa Majusi mengkhianati rajanya. Bangsa Romawi berkhianat pada rajanya. Bangsa Persia mengkhianati para ratunya. Tapi bercerita bangsa Arab berkhianat nggak ada. Hanya satu hari ini yang tidak bisa lepas dari identitas kita. Kemanapun kita pergi melampaui batas teritori, yang ditanya pertama adalah identitas bangsamu mana, mana pasportmu. Dan kita suka tidak suka berasal dari bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Haikal mengungkapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW di tanah Arab tidak semata-mata bukan tanpa sebab. Haikal pun mengajak agar masyarakat mencintai bangsa Arab dengan mengutip pernyataan Rasulullah SAW, yakni cintai Arab karena 3 hal.
yakni karena Nabi Muhammad orang Arab, ayat suci Al-Quran berbahasa Arab, dan ucapan ahli surga itu bahasa Arab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diturunkan di Arab. Ka'bah memang di sana karena memang untuk menjadi min ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tutur Haikal. Jadi Rasulullah SAW memang diturunkan, Ka'bah memang di sana karena memang untuk menjadi min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, hubbul arabin li thalasin, cintai itu Arab karena 3. Li anni arabi, kata Nabi, karena aku ini orang Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi. Sementara itu, Ketua Cyber Indonesia yakni Husain Alwi Shihab atau yang lebih akrab disapa Husain Shihab baru-baru ini menanggapi soal cuplikan video ceramah Haikal Hasan. Dalam video yang beredar dan sempat menjadi pembicaraan hangat publik, Haikal tampak sangat mengagung-agungkan bangsa Arab. Nah, menurut Husain Shihab, ceramah Haikal tersebut mengajarkan masyarakat untuk bersikap rasis dan intoleran. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tak ada satupun ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk bersikap rasis dan intoleran. Haikal ini mengajarkan orang rasis dan intoleran, ujar Husain Shihab Jumat 16 April 2021 via Twitter. Nggak ada ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan rasisme dan intoleran, sambungnya. Husain Shihab lantas mengatakan bahwa orang seperti Sekjen HRS Center itu jangan lagi diberi ruang untuk berceramah karena apa yang disampaikannya berbahaya. Tak hanya itu, hadis-hadis yang diturunkan oleh Haikal Hasan juga ia rasa perlu diuji kebenarannya. Makanya orang model dia ini jangan kasih ruang ceramah. Bahaya, perlu diuji semua hadis yang disampaikannya itu, papar Husain lagi. Sebagai tambahan, ia juga menegaskan bahwasannya Rasulullah SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim yang mana merupakan orang Ibrani alias bukan orang Arab. Rasulullah SAW turunan Nabi Ibrahim, asal orang Ibrani bukan orang Arab, pungkas Husain Shihab.